Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah mengalami konflik yang berkaitan dengan mistis. Mehnas Martinez. Selamat malam, Mehnas Martinez. Selamat malam. Terima kasih sekali, Mehnas Martinez. Ya, sudah hadir malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan mistis katanya? Iya, dulu waktu masih zaman muda. Oke, gimana kejadiannya? Kejadiannya simpel aja. Jadi ada satu cowok yang suka, cuman aku nggak suka sama dia. Jadi dia kayak pergi ke orang pinter, kayak gitu-gitulah. Ini di Indonesia kejadiannya? Iya, di Indonesia. Udah di sini kamu waktu itu? Iya. Oke, terus? Ya, itu jadi gejalanya setiap hari tuh menjelang maghrib sampai jam 9 malam itu kepala itu pusingnya tuh nggak lazim gitu loh. Yang berlebihan tuh bertubi-tubi selama 1 bulan lebih. Terus aku tuh berpikir gini, ini kayaknya kok aneh ya, ada yang aneh, ke dokter sampai diperiksa semua komplit nggak ada masalah kan. Oh, secara medis nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada. Nah, sedangkan saya kan nggak percaya ya, saya percaya ada dunia baru yang berbeda. Cuman kalau untuk urusan begitu tuh saya tuh kurang gimana ya, kurang percaya dan tahu juga tapi nggak meyakini gitu lah. Setelah itu saya nggak sengaja aja pas lagi kebetulan syuting, ke lokasi syuting, di lokasi itu kayak ada ustadz gitu ya, orang pinter. Dia yang bilang sama saya, kamu tuh dikerjain orang gini. Saya masih nggak percaya. Terus abis itu teman saya, udah deh kamu kali ini percaya deh, kamu ikut aku gitu kan. Diajak lah sama temanku, ada si temanku si A itu ngajak aku ke kayak guru spiritualnya gitu. Terus? Nah di situ tuh baru aku tuh tadi masih nggak percaya, tapi dia bilang kalau saya kasih bukti ke kamu percaya nggak gitu. Terus aku bilang, buktinya apa? Kamu ngalamin gejala gini, kok bener ya? Bener. Terus? Padahal aku kan nggak pernah cerita. Terus aku pikir ya udah sekarang aku cuma satu, aku pengen sembuh aja. Dan setelah itu ya udah deh aku mau disembuhin gitu. Aku cuma dikasih air, didoa-doain di dalam air itu ya. Terus dia bilang, kamu rasakan, insya Allah sih sebelum 1 minggu itu bisa sembuh. Dan itu aku lakuin, ternyata memang benar. Sembuh? Di dalam 3 hari aja. Dan kamu nggak tahu orang itu siapa? Nggak tahu tadinya, tapi setelah 2 bulan lebih, orang itu ngaku sendiriannya ke aku. Dimaafin? Ya udahlah, dimaafin. Masa nggak dimaafin? Baik, Mehnas Martinez, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama dan mudah-mudahan kejadian ini nggak keulang lagi ya. Iya, amin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyesal karena bersekutu dengan setan untuk mempermudah kehidupannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dion. Selamat malam Mas Dion. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Iya. Saya kecanduan. Jadi untuk menang, saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Apa itu? Seorang teman mengajak saya untuk melakukan ritual. Sebetulnya saya nggak mau melakukan ritual itu, tapi demi kebutuhan, demi keluarga saya juga, akhirnya saya mau melakukannya. Alasannya nggak mau karena itu nggak boleh dilakukan? Berat. Kalau togelnya boleh? Sebetulnya kalau togel saya rasa berhubungan dengan dengan manusia ya, dan itu saya rasa belum begitu fatal gitu ya. Cuman untuk yang saat ini ritualnya begitu berat gitu. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau tidak saya lakukan, hutang-hutang saya tidak tertutup gitu. Jadi akhirnya saya terpaksa mau. Jadi di sana itu ada namanya Cilengkrang ya. Cilengkrang itu ada di bawahnya lereng
Cuman memang jauh dari perkampungan. Di situ apa yang Mas Dion lakukan? Nah, di sana memang ada orang pintar yang memang katanya bisa menolong saya. Cuman ritualnya memang harus saya lakukan selama 1 bulan penuh. Ketika saya harus melakukan ritual malam hari sampai jam 3, jam setengah 4-an lah, itu tidak memakai baju. Saya harus berendam di sana mulai jam 8 sampai jam setengah 3-an. Itu dilakuin tuh? Saya lakukan 30 hari? 30 hari. Setelah itu ada perubahan? Perubahan sih ada. Perubahan ada. Jadi sering menang? Jadi ketika saya pulang itu, yang awalnya saya, ya mohon maaf, ketika saya sebelum ke sana saya cuma dapat 200-300 ribu gitu. Ketika selesai ritual itu, saya bisa dapat 45 jutaan lah sebulan. 4 sampai Wow. 50 juta per bulan. Meningkat Dan banget. itu jauh dari Amazing penghasilan banget. saya gitu. Jauh dari penghasilan saya kerja sehari-hari. Oh, kerjaan sehari-hari Iya, apa? saya masih bekerja. Saya bekerja di leasing, jadi pembiayaan. Oh, leasing. Iya, cuman di Leasing. sana dengan gaji per bulan yang sudah dipatokkan dari awal gitu. Jadi saya dengan hobi saya yang berjudi, saya makin banyak hutang. Akhirnya saya nggak ada jalan lain selain itu gitu. Sudah berkeluarga? Sudah. Keluarga tahu soal ini? Istri tahu? Keluarga tahu. Dan istri saya tidak menyetujui, terus terang tidak menyetujui. Bang, waktu itu saya pernah sampai ke ADRT. Waktu itu saya mau ke sana, saya mencoba untuk jujur gitu sama istri saya kan. Saya nggak bisa seperti ini karena orang-orang yang menagih ini silih berganti datang gitu ke rumah. Meneror lah, apalah, mengancam istri saya lah gitu kan. Akhirnya saya jelaskan kalau ini jalan satu-satunya gitu. Cuman istri saya nggak ngizinin. Istri nggak ngizinin? Nggak Waktu itu ngizinin. terjadi KDRT? KDRT. Gimana Akhirnya kejadiannya? waktu saya mau berangkat dia malah marah-marah, balik marah, mencaci maki saya, minta pulang, minta cerai apa segala macam. Akhirnya saya lepas kontrol, saya pukul. Dan saya terpaksa juga harus pergi waktu itu. Memang saya harus pergi karena teman saya juga sudah nungguin dan orang-orang yang nagih-nagih ini juga tidak mau di. Ini pergi untuk berangkat ritual. Betul. Baik, tujuan Mas Dion datang ke sini untuk apa malam ini? Oke. Saya mau lepas, Ya. tapi saya juga apa ya, keberatan untuk menghilangkan apa yang sudah saya punya gitu tuh. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya biarlah seperti ini, cuman untuk sosok-sosok yang sekarang ini kayak sudah ada di saya gitu, Aha. biar bisa dihilangkan. Sosok apa itu, Mas? Kalau saya melihatnya secara langsung tidak, cuman ketika saya tidur, saya apa gitu tiba-tiba kayak ada pocong lah yang tidur di sebelah, ada pocong yang lagi. Oke, baik. Nanti kita coba tanya ya ke sahabat kami bagaimana pandangan beliau mengenai permasalahan dan juga sosok-sosok yang selalu ada datang ke dalam hidupnya Mas Dion. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dion, dengan tanggal lahir 15 Agustus 1979 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok pria yang sangat egois dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Saya merasakan aura yang sangat negatif pada diri Dion. Dan saya merasakan emosinya sangat meluap-luap. Dan saya melihat ada sosok yang selalu mengikuti dirinya kemanapun ia berada. Sosok inilah yang jahat. Dan hal ini yang membuat ia merugikan dirinya sendiri. Semoga setelah ini ia bisa kembali ke jalan yang benar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Dion ya. Mas Dion, selamat datang di Menembus Mata Batin. Mas Dion lahir tanggal 15 bulan 8 tahun 1979 dan nomor rumah 44. Dion ini pelaku judi togel. Supaya menang karena sudah terlibat hutang, dia melakukan ritual. Dan ritualnya dia nggak pakai baju selama 30 hari berendam. Dan Pakai celana juga enggak? Waktu itu benar-benar telanjang. Semuanya naked. Lepas semuanya.
Udah gitu setelah pulang memang dia sering menang, penghasilannya meningkat. Tapi suasana di rumah juga sering panas ya. Betul. Dan juga ada sosok-sosok gaib yang sering datang ke hidupnya Mas Dion. Makanya datang ke sini sebenarnya mau melepas semua ritual. Kalau bisa juga semua sosok gaibnya bisa lepas dari hidupnya Mas Dion. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tanggapan saya pertama kali saya lihat Mas Dion, saya ngerasa arwah dan roh-roh penasaran yang ada di tubuh Dion itu kuat sekali ya. Jadi saya merasakan saya berhadapan dengan seseorang yang mengerikan bagi saya. Karena dia susah ditebak, roh dan arwah-arwah yang menghuni. Kamu dengar gak? Ada suara orang ya? Iya. Saya kok jadi ngerasa ada suara-suara di belakang saya ya. Saya minta Jadi dupa merinding boleh deh. nggak? Ini yang kamu dengar sosok yang ngikutin Dion atau yang menghuni studio ini, Roy? Ini sosoknya yang ngikutin Dion. Dia sangat nggak mau diusik gitu. Dion ini juga kelakuannya berubah total ya tampaknya. Saya ngerasa perubahan sebelum semedi atau apa gitu ya. Mungkin dia dulu baik gitu, tapi sekarang jadi pengaruh negatif. Jadinya kayaknya lihat tuh tangannya, kayak pengen gampar orang. Mungkin orang yang terdekatnya itu istrinya kali ya. Iya, istrinya. Yang bisa jadi sasaran empuk untuk. Bener, soalnya dia tadi bilang istrinya jadi korban KDRT, dia melakukan itu. Betul ya? Iya. Saya tuh dalam mata batin saya juga saya ngelihat gini. Saya ngelihat kamar, terus saya ngelihat di badannya dia. Gak usah sentuh. Kenapa Mas Dion? Gak usah sentuh. Kenapa Mas? Gak usah, Dion? dari jauh aja, gak usah sentuh. Saya tadi juga gak salaman kan? Iya, saya nggak menyadari itu sih. Iya. Tapi kenapa? Alasannya ada Gak apa? usah. Oke, Gak apa-apa. baiklah. Saya ngelihat Mas Dion ada salah satu kamar, dan di kamarnya itu ada banyak banget lukisan yang aneh-aneh, dan gambar juga, gambarnya horor sekali. Dan saya ngelihat di sini juga ada penampakan semacam kayak alat kujang atau alat-alat apapun itu. Kris-kris. Iya, kayak ya. gitu-gitu. Kris-kris. Tapi bentuk krisnya aneh. Dia tidak boleh dipegang ya. Saya jadi penasaran kenapa ya ini tidak usah. boleh pegang. Itu untuk kebaikan kita semua, jadi ya sudah tidak usah. Kalau saya pegang, saya nantang, bukan nantang kamu, tapi nantang makhluk halus yang ada di dalam diri kamu, kan nggak apa-apa dong harusnya. Nggak boleh. Oh, itu nggak boleh dipegang karena pantangan dari guru yang waktu datang ke sana atau? Ya, ada satu hal yang tidak bisa saya jelaskan, jadi memang tidak boleh. Kalau dipegang apa yang terjadi? Jangan sampai dipegang, tidak boleh. Kalau Karena saya misalnya- tidak mengizinkan. Ini deh. Kalau istri megang tapi? Tidak. Istri juga nggak bisa megang? Tidak. Loh, kecuali saya izinkan. Kalau saya pegang Tidak nggak, boleh, Mas? jangan. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan, saya minta tolong. Nah, kalau dipegang apa yang terjadi? Saya jadi penasaran malah. Jangan. Lebih baik jangan. Kok kamu kayak orang ketakutan gitu? Kenapa Mas? Saya tidak takut. Terus matanya jadi merah lagi. Iya. Makanya jangan dipegang. Merah. Jadi Iya, mundur bener. aja. Mundur aja. Nggak, Mas Dion nih mau lepas kan bener-bener ya? Iya, saya mau lepas. Tapi saya ngerasa kamu nggak beres. Kamu ada, ini bukan Mas Dion yang ngomong. Saya ngerasa ini orang lain. Cara dia ngeliat dia berubah sih. Dia bukan Mas Dion deh. Serius Roy? Saya ngerasa dia itu aneh. Ini ya kak, apa aura negatifnya. Dia ngeliatin kamu terus kenapa ya? Aku kok ngerasa Aku jadi dia, takut nih kak. tuh kan? Saya ngerasa pas saya datang ke sini dan sentuh dia kayak ngerasa saya ngerasa dia berubah sih. Jadi kayak ada makhluk halus yang kasih tahu ikut dan ngikutin. Dan matanya jadi warna merah kayak gitu. Kamu nggak ngerasain sama apa tapi? Iya, aku merinding aja. Deket dia merinding banget. Bahkan dia nggak boleh sentuh. Dekat situ nggak boleh. Ini dia udah dimasukin, ada yang pengaruhin cara dia nih. Cara dia ngeliat ini. Itu apa Roy? Bunyi barusan? Kak, barusan apa kak? Makhluk halusnya Dion sih sebenarnya.
Dia mau nunjukin eksistensinya gitu. Dia mau nunjukin eksistensinya atau keberadaannya. Berarti dia Jangan tahu ganggu gue gitu. Karena dia tahu mau diusir. Iya, tuh. Iya, ini ada suara-suara. Ini menurut saya ini bukan Mas Dion loh. Kayak Mas Dion tapi menyerupai. Jadi dia cara ngomongnya tuh ini. Jadi aneh. maksudnya Kak Roy makhluk halus cuman menyerupai manusia kayak gitu. Masuk ke badan dia gitu. Iya. Kayak kerasukan gitu. Kayak kerasukan tapi semi, belum masuk semuanya. Soalnya matanya warnanya merah. Ih, jangan lihat itu dong, serem aduh. Kamu diliatin terus loh, Mas. Ih, kok aku jadi diliatin gitu sih? Aku gambarin sosoknya ya, apa yang aku lihat. Boleh ya? Iya, silakan. Aku lihat sesuatu yang aneh banget. Apa di badannya Dion ya, Roy? Iya. Dia bilang katanya juga suka ada kayak pocong, makhluk halus gitu. Oke. Mas Dion. Mas Dion. Mas Dion masih bisa dengar kami nggak? Ya, masih bisa. Kamu tanya dia, Manis. Apa kayak nanya apa? Mas Dion. Anaknya sekarang di mana Mas Dion? Anak ada. Ada. Di rumah sama istri. Dibawa ke sini nggak? Ikut? Oke. Tapi anak, maaf ya Mas, mau nanya, anak ngeliat perubahan bapaknya, apa dia ada berasa kok bapak gue jadi begini ya? Anak saya tidak pernah protes. Cuma dia jaga jarak dengan saya. Jadi agak nggak mau, biasanya minta diajarin sesuatu, sekarang nggak mau lagi. Tapi anaknya pernah nggak ngomong kok papa sekarang jadi berubah kayak Enggak. gini? Masa anaknya nggak berasa ya? Mungkin jadi suasananya jadi ketakutan terus anak-anaknya. Iya. Jadi nggak berani ngomong apa-apa sama bapaknya. Mas Dion tadi kan bilang kalau di rumah itu kadang-kadang suka ada sosok gaib yang datang ya. Saat mereka datang, Mas Dion merasakan sesuatu nggak? Ada firasat tiba-tiba apa gitu? Tidak, karena di sana ada satu ruangan khusus gitu. Jadi kalau mereka pun hadir ya, saya merasakannya di dalam ruangan itu. Iya, justru saya ngerasain itu loh di ruangan itu. Saya kayak lihat ada warna hijau juga ya. Apakah itu betul, Mas Dion? Saya lihat warna hijau dan saya pusing banget masuk ke dalam situ. Isinya ya tetap di ruangan situ juga. Ada kendi, terus ada batu cincin, ada kujang, keris, terus ada alat-alat. Nggak tahu nih ada nomor-nomor apa ya. Nomor-nomor judi. Nomor togel karena dia judi togel memang. Dia Nomor bilang itu. judi togel ya. Suka main togel, Kak. Ada kertas-kertas gitu, ada angka-angkanya. Oh itu tempat ritualnya di rumah? Iya. Itu kamu ngeliat ruangan itu memang ada makhluk-makhluk gaibnya nggak, Roy? Lengkap sekali. Banyak baik. di situ. Di situ banyak banget. Yang paling menonjol nih gara-garanya si Mas Dion muncul sosok pocong. Dan dia muncul gara-gara diundang sama Mas Dion. That's weird. Istri sama anak-anak tahu ruangan ini? Tahu tapi tidak boleh masuk. Mereka nggak pernah protes? Tadi Mas Dion bilang keluarga juga dibawa ke sini kan? Kita bisa ngobrol nggak sama istri dan anak Mas Dion untuk kita bawa ke meja ini? Boleh. Boleh? Boleh. Sekali lagi tujuannya adalah supaya lepas dan keluarga kembali baik-baik aja ya? Iya. Saya maunya seperti itu. Oke. Om Franky, bisa tolong diajak nggak ininya dia, keluarganya? Tolong bawa masuk ke dalam. Terima kasih. Tapi Mas Dion, aku mau nanya, anaknya pernah nggak berusaha, walaupun nggak boleh masuk, berusaha pengen tahu gitu masuk ke ruangan itu, pengen tahu ada apa sih? Kayaknya Dia mereka menyelinap penasaran. gitu ya, gitu. iya, Kan iya. Saya biasanya anak penasaran, kecil kalau cuman dilarang karena gitu. kunci tidak pernah lepas dari saya, jadi mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Baru Cuman akhir-akhir ini tuh yang membuat saya jadi datang ke sini, karena ini sudah mengancam keselamatan anak saya gitu. Jadi anak saya sering sakit nggak jelas. mungkin minta tumbal kali ya? Istrinya yang mana? Ibu. Halo. Ibu. Ini anaknya. Iya, anak saya. Pertama ini yang kedua. Oke. Silakan Ini duduk. pertamanya laki-laki, yang kedua perempuan. Oh iya, ini yang kedua. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini suaminya kita pakai nama samaran, Bu, untuk menyembunyikan identitasnya. Kita panggil Dion. Oh iya. Pak Dion ya. Ibu namanya siapa? Nama
Itu nama asli. Kita ganti dengan nama lain ya. Semua aja boleh. Sisi. Nanti gue taruh bawah. Ibu Sisi. Mbak siapa namanya? Kita ganti dengan Indah ya. Iya. Masnya nama siapa? Kita ganti Said ya. Jadi saya ngerasa nih ya, kayaknya satu keluarganya ini ya nggak tahu sama sekali bahwa ayahnya ini pelaku mistis yang bukan ecek-ecek, tapi udah pelaku mistis yang udah Oh, berat juga ya? Kelas kakap gitu kelas kali ya? kakap. Ibu Sisi tahu selama ini Mas Dion ini melakukan judi togel selain bekerja sebagai ya di bidang leasing tadi ya. Tahu sih Mas, hobi dia emang dari dulu suka judi gitu. Dari sebelum punya anak. Iya. Suka mukul lagi ya. Iya, kasar. Mukul kan baru aja. Iya. Awal masa Oke. Iya. mukul? Dulu enggak. Iya, Mas. Dulu Oke. nggak- baru-baru ini aja sih Tapi berubah. dulu suruh judi. Iya. Tahu nggak kenapa dia berubah? Gara-gara ini nih sosok-sosok arwah penasaran, roh-roh penasaran itu jadi menyeramkan banget karakter dia ini. Pernah ada yang ngeliat nggak nih sosok pocong seperti ini di rumah? Ibu? Enggak sih Mas, cuman anak saya yang gede suka kesurupan. Kalau yang kehidupan dia gimana, Bu? Pokoknya teriak-teriak gitu Mas. Terus anak saya yang kecil juga ini nggak tahu nih Mas ya. Ini suka sakit nih. Tapi saya nggak tahu sakit apa. Udah dibawa ke dokter? Udah. Katanya? Jadi kalau malam tuh suka apa ya teriak-teriak gitu terus muntah, pernah tuh muntah darah tuh Mas. Oke, Roy. Biasanya kalau kayak gitu kan suka minta tumbal. Ini mungkin nggak makhluk-makhluk halusnya, makhluk gaibnya emang udah mulai. Minta tumbal keluarganya gitu kali Kak Roy ya. Menurut saya sih begitu ya. Mulai-mulai mau merambah ke anak-anaknya. Kalau istrinya sih udah kena kayak imbasnya secara nggak langsung, digampar, tonjok perutnya pernah kan waktu itu. Iya, pokoknya berubah banget deh, kasar banget. Anak-anak tahu nggak kalau di rumah juga ada satu ruangan yang biasa dipakai untuk ritual? Saya pernah nanya sama bapak, Hah? Pak itu ruangan apa? Tapi kalau setiap saya nanya sama bapak saya, bapak selalu marah. Udah kamu nggak usah tahu, selalu gitu. Nggak boleh nanya-nanya gitu ya Mas ya. Ya kan karena saya rasakan itu urusan orang tua, jadi anak-anak sudah lah nggak usah tahu. Tapi Gitu. kan saya harus tahu, Pak. Oke, Mas Dion, kami pengen tahu ritual itu seperti apa sih? Ya kalau ritual ada beberapa sajian-sajian gitu yang memang harus disiapkan Mas untuk untuk menjamin ritual itu berhasil gitu. Apa aja tuh? Ada pisang, kopi, mie, usus ayam gitu-gitu. Usus ayam. Ya, Diapain itu? ya dimakan. Ih, Makan tuh di jangan. kalau Mas jangan makan mentah, enakan dibumbuin, digoreng enak loh. Tapi yang makan kan bukan saya. Ya makan siapa? Yang makan yang nyuruh saya. Bawa semua peralatan ritualnya. Bawa. Gimana, Roy? Mbak, saya mau lihat dong, boleh ya? Saya ambil. Silakan. Sosoknya tuh banyak, baik. Tiba-tiba dari pocong berubah lagi jadi kayak semacam wanita yang aneh banget. Oh, Apa itu Kak? Kuntilanak gitu? kuntilanak. Semacam kayak kuntilanak gitu. Jadi emang nggak cuma satu. Gak cuma satu, Banyak berarti ini badan banyak. dia. Saya ngerasa diikuti seseorang dari sini. Tangan tuh gede banget. Boleh dibuka, Mas, silakan. Oh my God. Ih, oh. Apa aja nih, Mas? Tolong jelasin. Ini ada usus, ada belatung, Eh, ini ada mie dan kopi ini wajib harus ada. di dalam plastik itu kopinya. Ini air selokan, Air selokan. air selokan, air kotoran. Diminum, Mas. Ya, dicek.
begitu dia keluarin ini, pocongnya berubah jadi kuntilanak. Yang kamu lihat juga berubah ini. Iya, tadi kan pocongnya kan saya gambar ya. Sekarang langsung berubah jadi kuntilanak. Kenapa ya? Saya ngerasa ada yang aneh sama anak yang cewek, kayak ngerasa gelisah gitu, liatin matanya ke atas lagi. Jangan-jangan ini di bawah pengaruh hantu juga ya? Dek, kenapa dek? Dek, kenapa? Mas, tolong air dong mas. Mas, adik saya ini mas. Kamu tuh ya. Udah, gak usah ribut apa. Ini efeknya nih kamu nih. Minta singing bowl. Singing bowl yang kecil. Kesini kayak cari solusi, bukan buat gitu. Mas, ini Minum dulu. Mbak. Bisa dengar saya? Bisa dengar? Ya, mbaknya jangan pergi dari sini pikirannya ya, fokus tetaplah di sini. Jangan kosong, Mbak, jangan kosong. ngelamun. Jangan inget-inget yang di rumah, jangan diinget-inget dulu. Ya, fokus di sini. Ini aman nggak buat dia? Dia bisa keluar, bisa diterusin atau? Mas, tolongin Mas. Aman nggak buat dia? Kayak kelihatannya. Masih aman sih. Coba saya lakuin ini. Keluar dari tubuh anak ini. Oh, dia masuk ya? Keluar dari tubuh anak. Bantuin. Mana? Sadar. Ulah kamu nih. Sudah dia minum deh. belum pernah. Abis minum pasti udah lebih better. Minum lagi ya. Minum dek. Bismillah ya dek, bismillah. Ini gara-gara papa nih. Jadi kayak begini nih, adik kena juga. Udah lu jangan banyak omong. Sadar. Jangan ngomong deh. Ya, dia udah mendingan nih, udah sadar. Tinggal sekali lagi. Keluar. Ya dek. Mbak, Udah oke kok. Mbak bisa dengar? Udah, lu baik kan? Lu baik Udah kan? oke. Udah. Udah oke kok. Udah dia udah Udah, lu kembali santai, normal. lu santai. Mbak udah enakan, Mbak. Oke, baik. Puas kamu tuh, puas. Bu, udah Bu, jangan berantem. Bu. Udah, Bu. Pengen kaya cepet tuh begitu. Gini nih, yang bikin digambar kayak begini nih mas nih. Kayak begini nih. Kayak gitu gimana maksudnya mas? Ya dia suka mancing-mancing emosi kayak begini. Ya bukan berarti mas Kalau udah pengen bisa kaya langsung tuh kesana. kerja. Jangan ribut. Kita ya, kesini Mas. tuh mau cari solusi. Udah lu diam. Iya, Udah, Bu, mas. sabar, Ini Bu, sabar. ibu pasti panik ngeliat anaknya. Ya panik, seperti kita ini. semua juga panik. Iya, makanya ini kita coba cari solusi. Tobat dari kayak ginian pak. Mas Lihat aja Dionnya keluaran tenang juga, Pak. dulu, Udah oke kan, tenangin ya? keluarganya, jangan marah-marah. Karena kalau misalnya Mas Dion nggak bisa nenangin keluarganya, ya wajar kalau istrinya panik. Gini aja deh, saya pengen lihat daripada marah-marah begini. Aku pengen lihat, penasaran. Lakuin deh ritualnya sekarang di Coba sini. ritual gimana sih? Saya nggak mau lakuin. Kenapa kamu mau lakuin? Saya mau lakuin, tapi saya mau ini semuanya selesai. Jadi seperti yang saya awal tadi bilang, saya mau buang ini semua. Jadi anak saya nggak kesurupan lagi, nggak sakit lagi. Makanya dari mana kita tahu kalau kamu ritualnya seperti apa dan apa? Tapi dari mana saya tahu kalau saya selesai melakukan ini, semuanya selesai. Itu dari kepercayaan kamu sendiri sih. Masnya juga harus yakin. Kalau nggak yakin, ya Ngapain? nggak bisa lepas dan ngapain kesini. Tuh, ngapain sih ini? Gini aja, saya lakukan. Tapi saya benar-benar minta tolong, biar semuanya selesai. Tolong saya minta tolong, benar-benar saya minta tolong. Tapi saya juga minta tolong. Kamu sendiri niatnya pengen lepas. Ya, saya kesini memang ingin lepas, saya ingin membuang semuanya. Kamu minta tolong mungkin bukan jangan ke saya kali ya. Ke diri kamu sendiri sama yang di atas. Mas Dion juga harus yakin, ini semuanya buat kebaikan Mas Dion dan keluarganya, kasihan anak-anak dan istrinya. Tuh makan belatungnya. Biasanya kan dimakan. Ih. Aduh, kan muntah deh liatnya. Liat belatung. Dewan, Dia begitu dia melakukan ritual ini, mereka berdatang. Bro. Itu beneran tuh belatung dimakan. Itu kain kafan ya Mas? Iya. Ih, air got.
Ini bukan dia ya, Roy. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Udah dipengaruhin sama yang, aduh. Misalnya di Pelenyetin. Iya. Saya lihat eksistensi makhluk-makhluk halusnya makin datang loh ke Malah sini. muncul yang malah deket ya. Malah deket semua loh. Dia kemasukan makhluk apa sih, Roy? Si kuntilanak itu? Si perempuan itu? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Datang lu sini. Pak, udah Pak, sadar Pak. Papa. Kita karet ya. Bersihin semuanya. Tinggalin jiwa dan badannya orang ini. Keluar semuanya. Hilangin. Balikin semuanya dari nol. Dari api ke api. Lepas ya. Lepas. Kita minta air ya biar dia sadar. Tuh kan Air minum. matanya jadi capek, Mas. Mas Dion sudah sadar? Ini kenapa? kan dia pindah dari kamar. Kesurupan juga. Apa? Roy. Ibu mundur. Bapak, biar. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Hilang semua. Ya, duduk. Di bawah aja. Di bawah, bisa di bawah gak? Jadi di bawah deh. Ibu duduk dulu sih. Sama Mbak Indah duduk dulu. Kamu perlu bubuk susu? Ya nanti. Oke. Masnya bisa pindah sini, Pak Dion. Maskernya boleh dipakai. Ya duduk di sini dulu. Duduk di sini dulu. Semua kembali ke asalnya. Itu nggak sendirian. Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Tinggalin keluarga ini satu persatu. Jangan ganggu mereka. Saya minta daun bidara Cina itu deh. Daun bidara Cina. Beruntungnya kalian masih bisa ketolong loh. Makhluk halusnya nggak sampai grogotin sampai akhir. Iya. Anak-anaknya tapi udah Itu kalau sakit. misalnya tadinya si anak itu, anak laki-lakinya tadi sampai kayak begitu Guling-guling gitu. kena paku, Kena. bisa berdarah dan kacau, itu menimbulkan korban jiwa. Anaknya bisa jadi tumbal loh. Saya kasih tahu kamu harus ilangin nih semua. Gak boleh gampar-gampar istri juga, saya nggak suka. Ada apa namanya? KDRT. Kekerasan dalam terhadap. rumah tangga. Iya, Mas Dion, waktu pertama kali melakukan ritual ini karena apa sih? Karena utang saya banyak. Karena hutang dari apa? Saya hobi berjudi. Judi toga, berarti sebabnya adalah itu kan ya? Ini setelah ini mau diterusin lagi tuh? Saya kesini memang Apakah ingin menyudahi semua ini, Aduri ya? ingin selesai gitu. Karena saya lihat anak-anak saya semakin kesini semakin terganggu.
ngelihat dia sakit gitu, saya nggak tega. Makanya saya kesini supaya kalau memang harus lepas ya, saya akan lepaskan gitu. Jadi saya akan mulai lagi. Tapi jujur ya Mas Dion, kamu pertama kali yang tadi di awal-awal sampai sekarang ini lebih nyambung ngobrol. Iya. Lebih Cara ngeliatnya juga beda. lebih niat kayak kalau ini memang terbaik buat saya akan tinggal semua ini. Dia dengan tegas, dengan intonasi yang sangat tegas kayak dia ini mau ngelepasin. Kalau tadi masih ada Kalau tadi pengaruh-pengaruh tuh dia ya. kayak ngomongnya dipelintir-pelintir gitu sama makhluk-makhluknya. Seolah-olah dia tuh kayak nggak mau dibersihin. Buat apa saya ngelakuin ritual kalau nggak bisa dibersihin gitu. Terus udah gitu, saya nggak mau disentuh. Tadi kamu Iya. udah nyentuh beberapa kali loh. Ya, udah nggak apa-apa dia. Iya kan? Kamu sadar gak? Iya. Udah nyentuh dia. Tapi sekarang apa rasanya? Eh, Enteng nggak badannya, Mas? kalau Bana sih masih agak berat ya, Oke. masih agak berat. Cuman saya lebih bisa berpikir Rasional. niat kalau memang ini harus Nah, disudahi, harus selesai gitu. Cara mikirnya yang dipengaruhi. pola pikir sih sebenarnya. Pola pikir ya. Karena ketika saya tidak mau disentuh dan disentuh seperti itu efeknya. Oke, sekarang gimana? Udah bersih belum biar? Sekarang sudah bersih. Tinggal ini diraup. Ini terakhir harus dilakuin ya Pak ya, supaya bener-bener yang udah pergi nggak balik lagi justru. Maaf ya, kamu ambil air ini, kemudian kamu buat cuci muka. Sama daun-daunnya sekalian, tempel-tempelin. Oke. Udah cukup. Dan setelah ini istri dan anak-anaknya gimana? Nggak akan kena pengaruh lagi kan Roy? Enggak. Satu yang saya minta dari Mas Dion, kamar itu harus dibongkar dan kamar itu harus dibersihin sama lilin-lilinnya dibuang-buangin. Bersedia Mas? Sama ini juga, saya nggak suka ada kayak gini-ginian. Ini mengganggu loh. Ternyata, misi ya. Ternyata makanan ini itu bikin mengundang. Bukan Maya Mas Dion juga, ternyata faktor lain yang di luar pikiran itu justru malah ngundang juga. Ya, Baik. pentingin anak-anak loh. Mas Dion, Oke, kami itu harap dari yang saya. terbaik ya. Ada lagi terakhir? Mas? Tidak, terima kasih. Selamat malam, kami harap yang terbaik ya buat Mas Dion dan keluarga, ibu dan juga adiknya. Silakan ditemuin tadi abangnya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke, Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih ya, Mas. Selamat malam ibu. Makasih. Mbak. Mbak, makasih. Ya, makasih ya semua. Mas Roy, makasih. Ya, makasih. Baik. Ilmu hitam hanya akan menyengsarakan kita. Karena itu semua akan menjerumuskan kita ke lubang kesesatan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku ingin mengetahui kebenaran tentang calon suaminya karena memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Wulan. Silakan. Yang namanya Wulan, Mbak Wulan ya. Kita pakai nama samaran Wulan kan ya. Nama aslinya. Kalau ini siapa? Ini kakak saya. Namanya kita ganti dengan nama samaran lagi ya. Ranti. Ya. Mbak Wulan apa yang mau diceritakan? Gini mas, sebelumnya saya punya pacar. Saya sudah berhubungan 2 tahun, tetapi kakak saya ini melarang saya untuk berpacaran dengan dia. Padahal pacar saya ini selalu benar-benar ingin serius, ke jenjang serius pada saya. Tapi dia selalu melarang. Nggak tahu kenapa. Pernah nanya alasannya? Alasannya kata dia pacar saya ini memakai susuk.
tahu dari mana Mbak Ranti? Saya kan punya teman ya, dia sedikit agak bisa ngebaca orang gitu. Jadi emang pacar ini emang nggak baik buat dia. Enggak gitu, Kak. Enggak. Nanti kita buktikan di sini ya. Nanti kita buktikan. Oke, pacarannya udah berapa lama? Kami pacaran sudah 2 tahun. Maksud saya Mbak Ranti ini udah tahu, nggak bukan dari pertama kan? Iya. Baru kenal kah sama pacarnya? Kita sering bertemu, tapi kakak saya ini selalu mengikuti saya. Ketika saya bertemu dengan pacar saya, kakak saya ini selalu mengikuti saya dari belakang. Ya, karena memang dia tidak baik, Mas. Dia tidak baik. Laki-laki seperti dia tidak baik untuk adik saya gitu kan. Nggak baiknya kenapa sih? Ini pacaran yang dulu, ini pacaran pertama atau sebelumnya pernah pacaran? Pacaran pertama saya. Mungkin maksudnya menjaga adiknya gitu Iya, kali ya, karena kan iya. Mbak tahu ya Iya, kalau iya, ini karena dia nggak baik. Iya, Apalagi belum tapi pernah dia tidak pacaran, percaya belum terus. pernah Ya, masih pacaran. polos selalu gitu. Oke, alasannya apa sih Mbak Ranti? Nanti alasannya ya karena emang dia tidak baik aja buat Ya adik nggak saya. baiknya tuh di mana maksudnya? Dia playboy juga sih di luar Enggak, sana juga. Kang. Dia enggak akan playboy. Enggak, nanti kita lihat aja nanti. Dia deh baik ya. banget, Kak, sama aku. Enggak, nanti kita lihat deh. Mbak, maaf nanya, emang playboy Mbak pernah ngeliat sendiri langsung dia sama cewek lain atau gimana? Atau cuman katanya orang? Karena dia pakai susuk sih ya Mbak ya. Hah? Tapi Mbak pernah ngeliat langsung dia sama cewek lain juga gitu? Pakai susuk mungkin ya perempuan tertarik sama dia. Tapi adik saya ini emang benar-benar tertutup aja gitu, mata hati dia tuh sama dia tuh emang udah Mbak Ranti, tahu dari mana dia pakai susuk? teman saya Mbak. Teman saya kasih fotonya. Saya kasih lihat bahwa ini tuh pacar adik ini emang gak baik buat adik saya gitu. Tuh, lihat sendiri kan, Mas. Dia bicaranya selalu seperti ini. Tapi Mbak, Selalu nggak pernah percaya sama siapa saya. namanya Mbak Ranti ya? Mbak Ranti kok bisa percaya gitu aja sama temennya kalau pacarnya adiknya ini pakai susuk? Iya. Apa pernah ada bukti gitu? Jadi saya gini ya Mbak, saya minta bantuan dari kru Mata Batin ini untuk membuktikan aja gitu bahwa emang laki-laki pacar dia ini emang nggak baik, nggak bener. Dia Buktinya pakai apa? susuk. Buktinya Udah pernah kelihatan bukti? belum sih, tapi cuma maksudnya nanti kita lihat Jadi aja. ini sebenarnya ingin membuktikan. Membuktikan maka aja, dibawa ke sini. ya. Jadi emang dia ini tertutup banget gitu. Dia tuh emang cinta banget sama dia, tapi laki-laki ini nggak baik buat dia. Ya karena dia baik, Kak, makanya aku cinta sama dia. Enggak, kita nanti buktikan aja ya. Ini cinta banget maksudnya ke arah serius. Ke arah serius. Mau Mas. nikah dengan orang. Kita mau nikah. Tapi selalu kakak saya menghalang untuk bertemu dengan kedua orang tua saya. Entah apa. Mungkin karena dia statusnya masih jomblo, takut dilangkah dengan saya. Enggak Oh jadi dong. jealous gitu? Iya, No. Iya, kakak biasanya suka. Tapi Bener enggak gitu? kali ya. Enggak juga sih. Saya mau tanya, ini kalau misalnya malam hari ini terbukti Ya. nggak pakai susuk, merestui hubungan Wulan dengan pacar? Kalau dia tidak pakai susuk. Iya. Yes. Jadi sebenarnya malam hari ini cuma membuktikan ini karena hubungannya serius mau ke arah Ya, pernikahan, pakai jadi- susuk atau enggak Oke, sih? iya Mas. Jadi saya ingin dia tahu aja deh. Dia lebih tahu maksudnya biar dia terbuka aja kalau laki-laki ini emang nggak baik buat dia. Saya mau tahu ya ke Wulan, orangnya kayak gimana sih? Pacar kamu seperti apa di mata kamu? Orangnya tuh baik banget sama saya. Oke, baik. Terus Apapun yang saya minta, dia selalu akan kasih. Cara ngomongnya? Cara ngomongnya sopan. Mhm. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya pacar saya tuh saya bawa ke rumah, mau kenalin ke orang tua saya, kakak saya selalu menghalangi dia. Dia bilang cowok saya nggak baik di luar sana, banyak wanita lain. Tapi saya nggak percaya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mencari sebenarnya bisa terbukti nih kebenarannya seperti apa ya. Dan mudah-mudahan sih ya kecurigaannya tidak terbukti sehingga Wulan juga bisa bahagia dengan pasangan pilihannya. Iya, Karena kan Mas. kasihan dan buatan pacaran juga Iya, kan. iya, iya. Baik, Wulan, kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wulan, dengan tanggal lahir 26 November 1994 dan mendiami nomor rumah 54.
Sosok wanita yang sangat sabar dalam menghadapi segala rintangan kehidupan. Saya melihat ia sangat baik terhadap siapapun, auranya sangatlah positif dan terpancar di sekeliling tubuhnya. Tapi entah mengapa saya merasakan kalau ia sedang merasa sangat sengsara dan penuh tekanan. Semoga penderitaannya dapat selesai dan kembali sadar hingga membuatnya kembali bahagia. Semoga aura kamu terpancar keluar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini yang namanya Wulan yang mana ya? Aku. Oke, Wulan. Wow, kalian cantik-cantik ya anyway. Wulan, tanggal lahirnya 26 bulan 11 dan tahun lahirnya 1994 dan nomor rumah 54. Wulan ini udah 2 tahun pacaran, tapi kakaknya yang namanya Ranti tidak merestui hubungan dia dengan pacarnya karena dicurigai sang pacar pakai susuk. Hubungan mereka udah serius, mau menuju ke pernikahan, maka datang ke Menembus Mata Batin untuk membuktikan sebenarnya bener nggak pakai susuk. Kalau terbukti nggak pakai susuk, dia rela untuk merestui hubungan adiknya. Siap, baik. Itu gimana pendapat kamu, Roy? Biasanya insting seorang kakak kan tajam ya, atau insting Biasanya. seorang ibu gitu. Iya. Nah, cuman ini katanya kakaknya kata temennya ya. Kata temennya kalau pacarnya ini punya pakai susuk gitu. Kata kan. temennya yang bisa ngelihat gitu. Ya, kayak gitu ya. Tapi kamu ngeliat ininya gimana Mbak Ranti? Sosok laki-lakinya tuh di mata kamu ya, terlepas dia pakai susuk atau enggak? Ya, jadi dia itu apa ya? Baik, karismatik, Ya. menyenangkan, sopan, seperti yang diceritakan oleh Wulan tadi. Iya begitu, tapi dia kayaknya sama perempuan tuh nggak ini juga ya. Kayaknya di luar sana ada perempuan juga lah. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh aja sih. Gitu. Itu dari pacarnya atau gimana, Roy? Jadi kakaknya Wulan kan menduga bahwa pacarnya pakai susuk ya. Dan saya mencium juga sih ada gelagat yang aneh dan arwah sosok roh yang penasaran juga datang. Kamu melihat ada di sekitar sini berarti? Di sekitar mereka gitu, para wanita-wanita cantik ini. Jadi si Wulan juga udah termakan dengan omongan makhluk gaib gitu. Apakah dengan susuk atau tidak ya? Kita bisa akan buktikan kan. Pacar kamu di mana sekarang? Pacar saya sih bilangnya dia lagi ada syuting. Oh, lagi ada. Oh. Oke. Sorry, dia namanya siapa sih? Ranti. Nanti yakin. Ya mas, jadi saya yakin banget deh. Saya Oh, ingin dia nggak membuktikan. beres gitu Ya, ya? dia nggak beres. Dia laki-laki nggak baik buat adik saya. Kalau saya sih juga yakin mencium bau aroma perempuan lain. Berarti Saya- memang kecurigaannya kemungkinan benar. Pacarnya emang beneran pakai gitu-gituan. Saya kok punya firasat iya ya. Gitu. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kamu harus percaya. Nanti kita Aku nggak buktikan percaya, deh. Kak. Enggak. Nanti kita buktikan. Ranti selama ini sering ketemu dengan pacarnya Wulan. Jarang juga sih saya. Dan selama ini kalau ketemu itu di rumah saat dia datang. Ya, tapi jarang juga sih dia. Enggak, tapi dia selalu ngikutin aku. Setiap kali aku pergi, mau nonton, mau makan, dia selalu ngikutin aku dari belakang. Aku tahu itu. Kok jadi posesif banget gitu ya? Ya intinya saya ingin membuktikan aja sih mas. Kalau adik saya ini emang udah tertutup banget ya matanya, itu emang kayaknya dia kayak nggak ada laki-laki lain aja gitu kan. Emang dia tuh emang nggak baik buat adik saya. Tapi kan selama ini belum pernah ada buktinya. Ya tapi teman saya tuh bilang seperti itu gitu. Dan itu pun maksudnya apa ya? Saya meminta bantuan Oke, dari. pernah ada kejadian-kejadian yang mencurigakan nggak? Misalnya hilang tiba-tiba, dapat telepon dari cewek, atau mungkin ngelihat sesuatu yang mencurigakan kalau dia ini selingkuh sama perempuan lain. Selama aku pacaran 2 tahun, sama sekali dia nggak pernah kayak gitu. Handphone digeletakkan, apapun yang aku minta akan dikasih sama dia.
Tapi WhatsApp nanti aku kita selalu buktikan lihat. deh, kita Tapi buktikan aku ya. nggak percaya kak. Jadi di mata Wulan selama ini gak pernah ada masalah. Nggak. Dan pasangan kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke. Saya sih pengen banget bantuin si Ranti untuk ngebuktiin cowoknya nih pakai sesuatu nih. Berarti udah ngobrol dan ngajak Iya, jadi pacarnya untuk jadi kan seperti yang diceritain Iya. sebelumnya untuk ngajak ke sini jadi. ya, saya meminta bantuan dari kru Mata Batin untuk mendatangkan dia dan dia pun kayaknya tidak tahu, Mas. Nanti kita lihat aja. Oke. Jadi memang sebelumnya ya ini saya baru perlu menceritakan juga ke Wulan. Memang betul pacar kamu itu ada syuting diminta untuk casting. Nah yang meminta untuk casting adalah tim dari Mata Batin Antv. Tim dari Antv mengundang dia dan sekarang udah ada di ruang tunggu, di ruang casting. Nggak mungkin. Tadi dia ngomongnya nggak di sini, Mas. Gimana Kalau nggak percaya, kalau ada terus gimana, Mbak? Iya. Saya nggak percaya karena pacar saya itu nggak pernah bohong selama ini. Oke, tapi bilang syuting kan? Iya. Dia berarti ya di bidang entertainment juga ya. Kita bisa. Udah ada. Oke. Oke, ada monitor nggak? Pakai monitor. Boleh monitor. Monitor. Yang ini ya. Oke, Roy. Jadi sekarang pacarnya dia ada di ruang casting. Terus dia udah duduk di sana, ditunggu. Kita bisa komunikasi sebenarnya sama tim untuk mengarahkan apapun Oke. yang ada di sana. Siap, baik. Gitu ya. Berarti aku stay dulu di sini kali ya. Itu ya, Mbak, pacarnya. Ya, pacarnya. Itu pacarnya kan? Kok ada di sini sih? Oke, baik. Dari gelagatnya sih memang agak-agak ini ya. Kalau saya lihat, saya tidak menjudge, tidak menghakimi, tapi saya ngelihat di sini agak-agak keperempuan sana sini pengen celok dia gitu. Playboy gitu. Iya, kayak playboy. Kalau kita Saya- pancing dia gimana? Oke juga, ide bagus ya kalau bisa pancing. Tim FD mungkin nggak kalau kita masukin satu Wanita. satu kita ke ruang ini coba komunikasi sama Biar kamu tahu ya dia. pacarnya. Memang cowok kamu. Udah, kamu lihat aja nanti seperti apa cowok kamu. Jadi kita lihat ya. Kalau emang bener dia pakai susuk Yes. atau mungkin dia suka godain perempuan-perempuan lain, akan kelihatan sikapnya di sini. Ya, sikap dia emang kayak begitu sih, Ya. Mas. Sok kayak tebar pesona. Tapi dia selalu tidak percaya gitu kan. Ya. Itu lihat deh cowok kamu. Oke. Iya, ikut casting juga saya sering. Sering ikut casting. Sering banget. Banyak lah, ada iklan, ada Oh iya? acara sinetron juga pernah. Oh, baru. Oh, baru. Masih Gila ya. Bukan banget sih mau casting sih. Pengen Kalau- diundang ke sini gitu loh. Kalau kata saya, Berasa cakep banget gitu ya. Deg-degan aja oh sih. iya, Cakep. namanya siapa? Memang dia tampan. Sini. Mata kamu sudah kebalik, Dede. Tukar nomor telepon loh. Nggak bisa dibiarin. Lagian aku udah bilang kan dia seperti Nggak, itu. aku harus ke- Tapi yang nggak Tunggu. Putih sih. Suka putih kayak gitu. Ya ampun. Pegang-pegang tangan. punya. Pegang tangan. Udah kok dia di sini. Ya harus belajar ini, harus belajar. Jangan Kalau nggak bilang kan? Ya ampun. Seperti apa dia? Wanitanya aja itu yang kegatelan. Dia nggak seperti itu, Mas. Kok ceweknya mau aja ya? Iya. Ya, yang tadi agent tadi boleh tolong dibawa ke sini nggak? Thank you.
Mbak jangan emosi ya sama dia ya, Kamu karena diam dia dulu. ini agent kita. Enggak, Kita kamu harus coba diam. untuk Kamu, pancing. iya, kamu lihat Jadi aja ini sendiri kan. sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa dan saya yakin dia juga nggak suka sama pacarnya Mbak Wulan. Cuma Pastinya dia mancing. suka. Pastinya dia suka. Ya kita coba ngajak ngobrol. Udah dipakein. Nggak usah pakai masker. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita benerin. Oke udah, itu tayang udah jual kelihatannya. Nggak apa sih nih Mbak, silakan. Oh mana? Udah diam sini. Nah. Ya, dia nggak tertarik sama sekali Kamu loh. duduk aja dulu, udah. Bukan, nggak ada niat dia untuk ngegodain. Tapi pacar kamu sendiri tadi yang mulai duluan. Dia juga menggoda. Kamu matanya nih, Mas, tutup deh. Silakan duduk dulu. Lu apanya kan yang tadi goda-godain cowok gue segala. Tahu laki-laki yang di monitor itu nggak? Iya, tahu Pak. Oke. Sebentar ya. Mbak Wulan tenang dulu. Diam, Mbak. Mbak baru tadi waktu masuk Baru kenal. kenalan di situ. Baru kenal tadi. Tadi perasaannya gimana? Ganteng? Iya lumayan sih. Hah? Tuh kan Mas, lihat sendiri. Emang aja wanita ini kegatelan. Tadi kamu kan sempet kamu pegang-pegang nih, Kak. Dia yang megang-megang saya. Tapi kok Tapi kamu kamu mau aja. Mbak? Iya, Terpesona ya sama gantengnya? cakep. Hah? Tunggu. Itu cowok. Ini pacarnya. Iya, Pacarnya. Oh gitu. Tadi Calon. kalau bilang sama saya single. Enggak, Kan dia dia terbukti kan. Tuh kan. Ngakunya single sama Ngakunya Mbak. single, iya. Apa? Ngakunya Dia ngaku single, single kan? aja sama Ngakunya yang baru dia single. kenal loh. Dia Ya saya nggak tahu apa-apa. Hah? Ngakunya single? dia kena nih ya. Iya, tampaknya dia Belain ya. juga loh. Cakep mas. Kamu suka sama dia? Iya auranya itu apa Cakep. ya? Menyenangkan. Ya seneng aja Baik. lihatnya baik Nyaman. orangnya. Tapi ada Cuman satu walaupun logika baru pertama. saya yang bingung adalah dia bisa menghipnotis dengan susuknya dia ke Wulan, tetapi tidak bisa ke Ranti. Tetapi bisa ke dia, tapi tidak bisa ke kita. Atau mungkin yang dia mau kali Roy. Iya, itu satu logika yang saya pikirin. Gitu. Mungkin cewek yang dia pengenin itu baru bisa Bisa, nyalur bener. gitu ya kayaknya. Bahkan kamu sendiri nggak tertarik kan sama ini? Enggak sama sekali. Iya, Tapi kan? kalau misalnya dia tiba-tiba Jadi kenal dan dinyerang nggak tahu loh. Wah, enggak. kayaknya kita harus ngelakuin Iya. cleansing. Ada air Oke. tidak? Celong dong kalau bening. Makanya kamu Iya, perlu betul. apa ada Saya butuh air itu, air. Air biasa. air biasa. Kemudian singing bowl. Ini sebenarnya ada apa ya? Kok dibawa ke sini? Iya, nanti kita akan tahu ya. Kita akan buktiin juga sebenarnya seperti apa. Kamu suka sama dia? Iya. Ini udah pacarnya, udah ada pacarnya, percaya nggak? Nggak percaya. Tadi bilangnya nggak single. Ya kan dia ngakunya single. Harusnya Buktinya apa wanita kalau pacar baik-baik kamu nggak Tuh dibuka dong, mata hati kamu tuh dibuka dong deh. Dia nggak baik buat kamu. Dia baik. Kamu lihat sendiri kan. Seperti apa dia sama perempuan aja kayak begitu yang baru dia kenal. Mbak naksir sama dia. Ih, Suka. cakep. Kayak Baru gimana? ketemu sebentar. Tadi. Nanti aku cleansing, kita buktiin apakah dia benar-benar pakai susuk atau tidak. Kita lihat dulu deh, ini habis di cleansing Iya. coba ya. Masih Kaget sama gue. nggak ngelihat laki-laki itu? Iya. Kamu cuci muka deh pakai ini. Cuci muka. Pakai ini aja. Agak nunduk aja biar nggak kena sana ya. Ke matanya sih, lebih ke arah mata sih. Dah. Lihat lagi deh. Tisu kering. Tisu dulu. Ada ya, gelap dulu matanya. Tadi namanya siapa cowoknya? Kenalan sama kamu. Kamu ngelihat laki-laki itu gimana?
Cakep nggak? Ganteng nggak? Enggak, biasa aja. Ganteng dong. Ih, Biasa aja. Kok beda ya sama yang tadi ya? Tadi waktu Matanya sekarang gimana? Matanya cakep nggak? Matanya bagus gitu. enggak, biasa aja. Senyumnya, Biasa aja semuanya, Kan, biasa dia aja. pakai Nggak ada senyum. cakep-cakepnya. Kamu harus percaya sama kamu mau Kak. nggak pacaran sama dia? Nggak mau. Dia baru kenal loh. Masa udah nyata gini kamu masih nggak percaya, Mbak? Kayaknya mukanya bukan itu tadi. Nggak secerah yang tadi saya lihat. Ini masih yang tadi loh orangnya. Kayak nggak percaya deh. ya aku belum. Coba dulu lagi ya. Masa iya sih kamu? Coba dulu. Coba Iya, satu lagi ya. iya. Siap? Ya biar yakin ya kamu. ya. Biar dia Kamu nggak terbuka yakin ya? kata dia, Mas. Oke. Tim FD. Yes, Tapi memang boleh ya. tolong dimasukin lagi satu orang agent kita lihat. Saya lihat reaksinya dari gimana. auranya, dia punya susuk tuh Thank buat you. mikat cewek yang dia mau. Enggak, Mungkin kamu lihat aura dulu coba. susuknya kali ya, begitu cewek deket dia langsung Iya, kayak mungkin Langsung ngebuka, pengen ngobrol, iya. Ya soalnya udah lihat ini dengan mata udah kamu. Tuh, udah mulai pegang-pegang, habisin nurut nih. Jadi malu. Apa kamu susah? Enggak. Kamu di sini aja. terus pede. Ya udah kamu bisa lihat sendiri di layar situ. Kamu bisa lihat seperti apa dia. ngobrol belum tahu namanya. Oh iya. Nomornya berapa? Nomor. Boleh. Biar nanti kita bisa bareng-bareng. Iya, serius. Iya. Aku harus kesana. Enggak. Kamu dulu. Sabar kamu. Ini biar kamu lihat, masih ketutup juga nih. Apa tadi? Ini kalau misalnya nggak diawasin nih ya, saya yakin akan terjadi sesuatu yang tabu. Ini kamu udah ngeliat kayak gini masih Saya tetap lebih suka loh sama- ngeliatnya pacar Ayo kamu dong, tuh udah baik sadar lah. dong, Dek. Kamu harus tahu dia tidak baik. Lihat dong. Ih, Dia baik kan. Enggak. Tuh, Wanita tuh. ini juga gatel, sama kayak perempuan itu. Dia nggak salah loh. Orang cowok kamu yang ngegodain terus. Iya, saya dari tadi. Ya aku nggak mau dikasih dia. Iya. Tadi kamu pegang-pegang. Karena dia sudah sadar. Udah lihat. diantar sama pacarnya. Enggak, saya sendiri. Sendiri. Oh, saya sendiri. Sendiri. Oh, kebetulan dong. Sama-sama masih single. Halo Ulan, Iya. udah jelas? Kan ditemenin Udah sama ya? aku juga di sini. Kita ajak ke sini ya. Biar pulang nanti bareng. Ke sini ya. punya pacar. Tim FD, belum monitor. bisa. Boleh tolong agent kita dibawa ke sini, dibawa ke studio. Terima kasih. Di sini toilet di mana ya? Toilet di luar, sudah sini. Aku mau toilet. Ya, dibawa ke sini. Mau diantar nggak? Mau diantar ke toilet, ngapain ya? Lihat sendiri, Dek. Scary. Oh, aku dulu. Oh dia dulu mas. Saya dari tadi belum dipanggil-panggil. Yaudah aku duluan ya. Oh iya. Nanti di itu aja. Nanti jangan lupa ya. Kan? Enggak, cowok kamu emang kayak begitu. Oke, nanti kita akan ajak ngobrol dengan agent kita yang kedua. Yang pertama, terima kasih banyak ya. Sudah ikut bantuin kita ya. Terima kasih ya. Itu jangan kepengaruh lagi loh, jangan ketemu lagi sama Nggak laki-laki mau, tadi. nggak mau ketemu lagi. Iya, Kak. Ntar kebawa kemakan susuk lagi Ya, loh. Kak Ray. Iya, thank you. Iya. Aduh, yang kedua mana? Boleh dibawa ke sini nggak? gampang banget ya setiap cewek deket dia Set langsung ya. ikut. Tapi emang kalau dilihat ya gerakannya dari mulai sentuhan itu tuh. Oh iya. Dari tangan, Bener, baru dari langsung tangan set. langsung. Tapi begitu ngelihat duluan pertama kali juga udah kebuka mau ngobrol sih. Nah ini nih wanita anjing nih. Enggak. Diam dulu. Nah. Nah itu, Apa? karena pengaruh susuknya ini. Iya. Gila, gue kesini mau casting kok. Iya udah duduk. Mbak, Coba saya lihat matanya. Iya, kamu terpengaruh ya sama aura ininya ya. kamu ngelihat itu tadi laki-laki gitu ya? Itu mah yang tadi. Iya, ganteng. Tuh kan Mas, lihat sendiri. Kamu suka nggak sama cowok? Ya, cleansing. Dia orang baik orangnya. Kita cleansing dulu Oke, sebentar, biar bisa Dia ngeliat nggak baik juga. buat kamu. Ya, habis itu Roy langsung Nanti ke kamu sana akan ketemu lihat sama buktinya si seperti apa ya. pacarnya partisipan. Baik. Kamu, dia silakan ikutin apa yang diminta Roy. Oh, iya. Ada airnya? Oh ya udah, ada airnya. Siap. Semoga moga mata kamu kebuka ya.
resiko itu. Terus cuci muka. Matanya nih. Ya. Mata udah berubah, Roy. Mata udah berubah. Kita lihat pacar kamu dari sini ya. Roy, mau? Saya tampaknya harus meluncur. Hah? Iya, kamu mau lihat ke sana. Iya, gergetan sayanya. Kayak saya pengen membuktikan sebenarnya dia memakai susuk atau tidak ya. Kamu ngeliat ada susuknya emang? dari Iya. sini? Biasa aja. Baik, Kita lihat ya apa yang terjadi ya. aku kesana ya. Kita tunggu di sini ya, Roy. Siap. Tungguin ya, Bay. Iya. Nanti kita lihat Tadi ya. kamu di sana ngapain aja? Ingat nggak? Cuman kenalan biasa sih, tapi Kenalan ngobrol-ngobrol. tapi pada saat deket dia tadi kayaknya nyaman aja gitu. Saya Roy Tapi Kiyoshi. sekarang kenapa jadi Eh, kayak merinding iya, gitu silakan. ya saya? Oke, ini kita lihat ya. Masnya di sini syuting juga gitu? Enggak, saya ikutan casting. Ikutan casting gitu. Iya. Bener nggak pakai susuk? Saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Mas siapa? Sorry tadi saya lupa namanya. Jadi saya ngerasa di diri Mas Angga ini ada semacam susuk. Saya merasakan itu gitu loh. Susuk apaan mas? Nggak ada susuk. Kalau saya keluarin dan saya bisa Kamu buktiin, bisa lihat nanti. kamu Lihat gimana? deh. Yakin Roy mau Ya dikeluarin? silakan aja, soalnya saya nggak merasa pakai susuk mas. Ada sesuatu hal yang pengen saya keluarin gitu. Kalau dalam pikiran saya sih susuk ya. Nggak ada mas, nggak ada susuk di diri saya, nggak ada. Saya nggak pakai kok. Baik. Kamu mungkin tempat jauh kamu berdiri dulu deh. Ini perhatiin ya. Coba Bener nggak? Duduk lagi. Bisa nggak berhasil nggak Roy ngeluarin susuknya? Kamu Karena lihat Roy sendiri. ngelihat ada sesuatu memang di badannya pacar kamu. Kita lihat ya. Ini kalau apa? Ini aksesoris biasa. Coba ya, kamu merem dulu. Merem. Sakit gak? Dari jidatnya. Ini satu. Oh my god, besi. Lihat sendiri kan, Dek. Lihat Kita bisa sendiri lihat di kan. sini ya. Kamu lihat ya. Masih aja kamu belum percaya, sudah ada buktinya? Lihat nih, lihat nih. Kamu lihat sendiri. Udah jelas. Ini masih percaya sama pacar kamu. Dia masih Sini kita bisa kelihatan lihat seperti nih. yang kamu lihat Ada dua. sebelumnya. Dan saya akan ambil lagi. Udah nggak ada mas. Nggak. Udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Nggak, saya suka. jujur cuma dua kok, cuma Nggak. dua. Kamu mau bohong sama saya ya? Saya keluarin lagi ya. Sini udah hilang. Bagian sini masih. Bagian sini hidung. Tiga tuh, udah tiga tuh kak. Kamu nurut sama saya. Saya pengen buktiin sesuatu buat seseorang gitu. Tapi Saya masih nggak ada. mau kamu ngebantah saya. Oke? Kalau matanya merem deh. Oke. Kalau gitu. Ada 4 loh. Sampai banyak masih banget banyak, gini, ya? kamu pakainya gimana sih? Masih ada lagi di kanan, kiri, Aduh. hidung, Cabut. di dahinya. Iya, semuanya dipasang susuk. Nih, ini apa? Kamu masih mau bohong? Satu muka. Baik. Kamu coba cari Hah?
di salah satu tasnya, saya merasakan ada sesuatu yang aneh deh, Bray. Tas. Mungkin ada benda asing lainnya. Ini susuk yang terakhir yang saya ambil. Tas ya? Harusnya sih masih banyak, tapi saya ngerasa ini Oke. apa namanya? Evi mau konfirmasi Roy tadi susuknya minta ini tas ya? baru sebagian aja yang Oke, saya oke. ambil. Tapi sebenarnya Di dalam masih tas ada apa, banyak Dek? banget Kamu bawa tas nggak? yang belum Boleh diambil keambil. nggak bawa ke sini? Coba deh, Bay. Bawa Ambil ke sini tasnya. salah satu barang di Sebentar. kamu bawa tas ya? Yang di tas yang ada di sana. Tas ya? Oke. 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 Ajak ke sini aja. Roy sama Kamu mau bohong lagi sama pacarnya. saya? Udah nggak ada lagi masih dia sih. Yuk. Oh, oke. Siap. Kamu ikut saya ke dalam. Ini barang bukti ini kita ambil juga ya. Bawa tasnya. Oke, taruh di sini. Ada apa? Nanti biar Roy coba ngelihat langsung ya. Kamu bawa apa di sini? Minyak wangi dari dia. Biasanya kalau mau keluar itu aku selalu pakai minyak wangi dari dia. Dan selalu kamu bawa? Selalu. Roy sama tadi pacarnya partisipan dipakein masker aja. Thank you. Minyak wanginya mana? Tuh, bye. Iya Roy, ada 5 loh. Ada 5 ya. Ada 5. Dan Saya bener sempat- kamu bilang di tasnya partisipan kita, tasnya Wulan, ini ada kayak minyak wangi. Parfum kecil. Ya. Parfum kecil dikasih sama Saya boleh lihat gak? Ada jampi-jampinya kali ya Kak di sini Kak. Di parfumnya. itu kamu kamu pakai pak- terus tiap hari. Selalu. Kamu ngeliatnya gimana Roy? Parfum ini tuh kayak parfum atau minyak pengasihan gitu loh. Seriously. Dia tetap dan. Ini ya. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kakak yang Kamu nanya juga, di Kak? sini. Kenapa? Ngapain di sini? Aku pengen tahu kalau kamu tuh emang gak baik buat adik saya ya. Nggak baik apanya? Duduk deh. Ayo, duduk. Tadi kamu ngeliat ketemu dia kan? Enggak. Sok, kamu mah Gimana, biasa cakep gak? aja. Udah diambil tuh susuknya tuh. Ih, biasa aja Beda ya sama yang tadi. Tadi tuh deket dia tuh nyaman. Sekarang kok kayak merinding gitu saya deket Kan, dia. Dek? Ini nggak beres deh, Papa pikir kamu Wulan. Saya minta kanvas deh untuk ngebuktiin lagi. Tadi saya udah ngebuktiin ya, kalau saya ngambil jarum-jarum susuk tuh dari muka dia dan dia kerasa sakitan. Dan dia masih ngelak lagi kalau dia nggak pakai susuk. Dia masih. Apa? Yang, kamu jangan percaya sama dia, Yang. Kamu jangan percaya sama dia. Enggak. Kamu duduk. Kak. Enggak. Aku pengen tahu Kak. kamu emang Mas. gak baik buat adik Dia aku. baik. Saya mau Enggak, tanya ya. enggak. Saya mau tanya nih. Masnya kenal nggak sama perempuan yang di kiri? Nih, Udah pernah ketemu belum sebelumnya? Kenal tadi di depan. Udah pernah ketemu? Iya, baru ketemu. Udah punya nomor teleponnya belum? Udah. nih lihat nih. Udah tadi dia yang minta. Oke. Tadi sebelumnya? Bye. Ini bukti salah satu buktinya nih. Kalau kamu nggak percaya lihat sini, Wulan. Ini apa mas? Yang bohong itu yang. Ya. Enggak. Itu bukan susuk, bukan. Terus apa? Kalau lu ini bukan susuk, ngapain lu takut? Masih ada lagi loh yang bisa saya keluarin. Udah ya. Enggak. Kamu duduk deh. Kamu Udah diam, ngapain? diam. Kamu dibuka dong mata kamu, Dek. Duduk kamu, Dek. Kamu masih ngelak ya? Nggak tahu perasaan wanita deh. Percaya ya? Aneh banget. Mas, Saya minta kanvas deh untuk gambar apa yang saya Ini lihat ya, di susuk ini ya, saya, saya di kasih susuk tahu ya. ini. kita panggil namanya dengan nama partisipan ini dengan nama samar namanya Wulan. Wulan ini udah percaya banget sama kamu. Bahkan dia udah cinta banget. Dia aja kawin. Ini bekas keluar susuk ya, di benjol. Iya.
Sebenarnya masih ada lagi tau, beneran. Tuh, Saya kan? tuh gregetan pengen ngambil yang di belakang juga. Kak, tuh ini benjol karena ngeluarin seperti itu kan. Bekas lukanya di dalam. Nah, dia ini udah percaya banget dan kakaknya memang nggak percaya, curiga sama kamu dan ternyata bener. Ini apa? Tuh, masih ada loh. Gen. Ya ampun, banyak banget. Nih, depan mata kamu Cantik ya, sendiri. Mas. Oh masih nggak percaya Wulan? Ya, aku jelasin dulu. Aku jelasin. Enggak. Kamu udah duduk deh. Nggak usah, nggak ada lagi penjelasan buat Mau kamu. ngejelasin apa? Bener kata emang firasat Ranti memang bener. Ternyata tuh memang pacar adiknya tuh nggak beres. Bener tuh kakaknya. Apalagi mau Ini kakak, dijelasin? kakak ngejebak sengaja ya? Biar Ya, kamu tahu. yang dengerin ya. Kamu tahu. Enggak. Kamu nggak baik, emang buat adik kamu nggak baik kamu. Udah. Ini kan cewek, jangan kasar sama mereka jadi apa? Kamu duduk aja dulu. Duduk ya. Masnya duduk aja dulu. Masnya duduk. Masnya jelasin. Nih ke kita semua. Jangan Ini. cuma Nih ke sama Wulan. yang di piring nih. Nih. Ini apa? Ada. Ya, kamu jangan percaya ini ya. Jangan percaya. Astaga. Jangan percaya kayak gini aja. Aku bisa jelasin. Mau udah jelas. Kamu mau apa lagi? Hah? Kamu tuh emang bener-bener gak suka ya? Kenapa? Kamu baru kenal sama dia aja kamu udah kayak begitu? Udah. Mbak. Jangan Iya. kamu sakitin adik saya lagi, ha? Kamu emang bener-bener gak suka sama saya dari dulu ya? Ya saya tahu karena kamu nggak baik buat adik saya. Mas, Baik. nggak ada kakak yang suka kalau adanya dimainin kayak begini. Iya. Saya mencoba ya untuk memvisualisasikan lewat gambar apa yang saya lihat di susuk itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Jadi nanti Wulan bisa lihat betapa seremnya makhluk ini. Semoga kamu bisa lihat. Jadi selama ini dia ngilmu pakai susuk dan yang kamu lihat itu sebenarnya bukan dia, tapi makhluk halus, makhluk gaibnya. Yang ada di susuk itu, ini coba digambar Roy ya. Sebenarnya aslinya bentuknya Kamu kayak lihat sendiri gimana? deh, Mas Ras. Nanti. Saya mau tanya dong, Mas, ini pasang susuk di dukun. Enggak, itu bukan susuk, Mas. Apa? Terus apa Mas kalau bukan susuk? Tapi pernah ke dukun nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Udah jelas-jelas Dari mana? itu apa? Dari mana? Masuknya dari mana? Di bantal. Ada yang ngirim. Asal Mas tahu ya, dari tiap susuk itu ada makhluk gaibnya yang nunggu. Yang masuk di situ. Saya kok masih ngerasa ya, Bay, di diri dia masih ada beberapa susuk lagi yang belum saya keluarkan. Tapi saya mau mencoba gambar apa yang saya lihat kalau dia pakai susuk itu makhluknya seperti apa di dalamnya. Kasihan loh, Ya kamu duduk deh. Kamu duduk. pacarnya udah nggak percaya. Udah gitu dia dipengaruhi juga lagi pakai minyak wangi. Kamu ngasih minyak wangi ke dia ya? Iya. Buat apa? Ya karena saya suka sama wanginya kalau dia pakai. Buat pengaruhin dia juga. Enggak. Ini yang ada di susuk-susuknya. Makhluk yang digambar, Roy. Ini makhluk aslinya. Selama ini Masnya Serem banget. ngajak mereka di badannya. Minyak ini, minyak pengasihan kan, dikasih sama Pacarnya enggak? pacarnya kan buat ngikat kamu. Apa jadinya kalau minyak ini saya kecutin di sini? Sini. Sini. Diam. Sini. Lo liat gue. Jangan berani sama saya. Mundur. Ya, kau ikut aku ya. Kiri.
Iya. Ini lepas semua ya, Roy? Lepas semuanya. Bisa bangun, Mas Angga. Kumpulin tenaganya. Buka matanya, pelan-pelan bangun. Bilang. Jadi bawa out aja deh. Iya, take out aja. Take out aja. Oke. Semua keputusan Tapi udah lepas udah baik-baik ya dia? Udah lepas dan Kamu baik-baik. masih mau? Serius masih mau? Sama laki-laki kayak gitu? Yang pakai susuknya? Bisa ngedapetin kamu, bisa ngedapetin perempuan-perempuan lain? Kayaknya dia terini deh mas. Dia masih Harusnya kena dia pengaruh minyak itu tadi masih ya? terpengaruh dia. Harus diapain, Bro? Dia Harus di rumah dibuang. sendiri apa yang harus dia lakuin? Saya butuh bubuk suci di sini. Kamu boleh keluar deh, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu hati-hati jangan ketemu sama laki-laki kita tadi lagi ya. Ini adalah cleansing terakhir. Jika ini tidak bisa meyakinkan kamu kalau dia itu pakai susuk atau pakai hantu, arwah-arwah roh penasaran, terserah lu deh. Padahal udah banyak bukti loh, kamu sih nggak percaya aja Mbak. Masih betul-betul. Duh. Ini pakai di tangan kamu, terus bauin di mata, di ini dikit aja gitu. Dan di atas. Ya. Panas. Tuh, lukisannya kebakar lagi loh. Ya Ulan. Ya. Berhenti. Iya mas. Untung malam hari ini udah terbukti semuanya, Iya, belum Mas. kejenjang yang Makanya, lebih iya. Terima serius. kasih, Udah Mas. ketahuan Iya. sebenarnya pacarnya Wulan ini seperti apa. Iya. Biar dia tahu aja gitu Iya. kalau saya itu emang sayang sama dia mas. Betul. Ada yang mau disampaikan Roy terakhir buat Wulan? Untuk Wulan, kamu harus dengerin kata kakak kamu gitu. Seorang yang keluarga tuh biasanya yang lebih tua, entah itu ibu, entah itu kakak, biasanya ada benernya juga gitu, nasehatin. Nggak mungkin lah ngejerumusin adenya ke lembah jurang dengan alih-alih dia jealous. Justru si Rantinya sayang banget sama kamu, Wulan. Udah lihat buktinya kan? Makanya dia bener-bener mati-matian kita tolongin di program Menembus Mata Batin agar si Wulan sadar. Itu kan Ranti wish-nya seperti itu kan. Oke. Wulan, terima kasih banyak. Iya. Kami harapin terbaik buat kamu. Nanti boleh dibawa adiknya. Tasnya jangan lupa. Terima kasih mas. Selamat malam. Ini punya pacarnya tadi. Perkuatlah iman dan takwa kepada Yang Maha Esa agar kita selalu terhindar dari pengaruh gaib. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dion dan Wulan. Dion tadi terlibat hutang karena judi togel dan dia melakukan banyak sekali ritual, bahkan di rumahnya ada satu kamar sendiri yang digunakan untuk ritual. Anaknya sakit, kesurupan, bahkan dia juga sempat kesurupan tadi. Dan malam hari ini juga hadir Wulan yang selama ini kena pengaruh susuk dari pacarnya. Dan malam hari ini pacarnya dipertemukan dan langsung dikeluarin ya. Ada proses susuk yang keluar dari badannya. Dan ternyata Wulan begitu di cleansing merasa nggak nyaman. Dan tiba-tiba lukisannya terbakar. Lukisan terbakar. Padahal tadi apinya udah nggak ada, tiba-tiba Udah mati. apinya langsung nyala. Dia panas. Langsung ke sana. Iya. Gimana pendapat kamu, Roy? Tanggapan Wulan dan Dion? Tanggapan saya intinya saya merasa mereka udah terselamatkan tuh si Ranti dan Wulan ini. Ranti benar-benar baik ngajak Wulan kemari untuk dibersihin dan akhirnya memang udah bersih sih. Kayak kepanasan kayak orang nggak jelas gitu dan ini lukisan kebakar. Udah benar-benar bersih. Tapi saya berharap moga-moga Wulan mau ngeblok nomor WhatsApp-nya si cowok tadi. Karena bisa balik lagi ya? Karena bisa balik lagi dong. Dia kan bisa dendam juga bisa takutnya. Iya benar, karena dia merasa dijebak lagi. Kamu tanggapannya gimana, Mena? Serem juga ya ngeliat. Yang pertama yang Dion kesurupan sampai Iya. kena minta tumbal loh.
Makanya. Ya orang kan kalau pengen punya banyak uang harus kerja ya kan, kerja yang benar supaya nggak ada masalah baik sama keluarga atau di luar kan begitu ya. Terus Ada kalau orang maunya masalah instan. Wulan tadi udah jelas-jelas kayak begini masih aja mau ya itu udah jelas nggak beres Iya ya benar. kan. Ada yang salah sih. Something wrong gitu. Kamu tadi sempat curiga takutnya si tadi pacarnya Wulan ini dendam ya? Iya. Kamu lihat ada Aku arah ke takut sana? sekali arah-arah ke sana. Wah, lu lihat ya, gue dipermalukan kayak gini, bales loh. Gitu aku punya firasat seperti itu sih takutnya. Oke. Bintang tamu aman tapi? Aman kok aman. Oke. Menas Marines, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya ke depan. makasih. Dan Sama-sama. jangan kapok untuk datang ke sini ya. Ya. Oke. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Thank you. pencerahannya malam hari Baik. ini. Siap. Pemirsa, segala jenis ilmu gaib yang kita andalkan untuk mempermudah kehidupan kita, pada akhirnya justru akan membuat kehidupan semakin rumit. Dan hidup kita justru akan berakhir dengan penuh kesengsaraan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.